Alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah kita. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi mari kita sama-sama baca suratul Fatihah untuk kesehatan guru kita Ustaz Al-Has Ustaz Syarifudin Al-Jabari dan semua rombongan kita yang sakit diangkat penyakitnya kita sediakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama kita simak daripada penyampaian ilmuwan yang ingin disampaikan oleh Al-Ustaz Syarifudin Al-Jabari. Shallu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah fa in saluhat salu sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amalih wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat kita hormati Ustaz Ahya dan segenap jamaah pengajian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik malam hari ini kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah niat serta ibadah yang sedang kita laksanakan saat ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Qur'an dijelaskan ada 4 golongan orang yang menyikapi ibadah sholat. Kita berada di kelompok yang mana? Jawabannya hanya pada diri kita masing-masing. Dan ketika Allah perintahkan satu amal ibadah, maka cukup turun ayatnya. Allah perintahkan kita puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayatnya turun. Zakat, haji, sedekah, jihad cukup ditandai ayatnya saja yang turun. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat, tidak hanya ayatnya turun, tapi Allah suruh dan perintahkan Rasulullah untuk menghadap kepadanya. Karena begitu pentingnya ini sholat, di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 4 golongan. Golongan yang pertama orang yang senantiasa daimun khasyun di dalam melaksanakan ibadah sholat. Perkara khusyuk itu bukan perkara gampang. Khusyuk itu kerjaan hati, bukan kerjaan fisik.
Sehingga untuk melahirkan kekhusyuan itu perlu yang namanya latihan. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Khusyuk itu bagi kita bukan sholat nggak dengar suara, bukan sholat nggak dengar orang ngomong. Sebab kalau orang nggak dengar orang ngomong itu berarti tidur. Kalau masih dengar wajar, itu namanya kelasnya kelas umum. Nah, orang-orang yang senantiasa mengerjakan ibadah sholat itu yang pertama orang khusyuk. Fawail qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un fi salatihim da'imun. Maka beruntunglah orang-orang yang sholat, orang-orang senantiasa khusyuk di dalam menjaga sholat dan menjaga waktu sholat. Jadi khusyuk ada yang dibenturkan dengan masalah waktu menjalankan ibadah sholat. Yang kedua, khusyuk di dalam menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Orang yang bisa menjaga waktu sholat itu dianggap bagus. Jadi orang yang menjalankan ibadah sholat pada waktunya bukan berarti kalau udah lewat setengah jam enggak termasuk tepat waktu. Karena bagi orang-orang yang mungkin sedang ada acara atau ada hajat, maka dia tidak bisa menjalankan seperti halnya orang yang ada di rumah. Nah, orang yang menjaga waktu sholat itu berat. Dan orang yang senantiasa menjaga waktu sholat itu orang-orang yang terlatih hatinya, bukan hanya fisiknya, hatinya, untuk senantiasa daim, selalu senantiasa menjaga waktu sholat dengan bagus. Maka orang-orang yang kelompok pertama yang bisa khusyuk, kelompok ini kelompok yang kata Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Nah, salat yang khusyuk itu akan melahirkan pribadi-pribadi yang tenang, pribadi-pribadi akhlak yang cakep. Di antara akhlak yang dilahirkan oleh sholat menghadirkan sifat rendah hati, enggak boleh sombong. Karena di dalam aplikasi dan gerakan sholat, yang pertama itu kita bisa lihat anggota tubuh kita yang paling kita hormati di luar sholat itu pasti kepala. Orang jangan coba-coba melepak kepala kita, marah kita, bilang kita kurang ajar. Tapi di dalam sholat, anggota tubuh kita yang paling kita jaga, yang paling kita hormati, yang paling kita hargai di dalam sholat nih, sama kedudukannya dengan kaki yang kita pijakkan. Kalau sujud, siapapun dia, dari manapun dia, tetap saja sujud maka kakinya kudu nempel, kepala kudu nempel di bumi sebagai persamaan antara satu dengan yang lain. Gak ada perbedaan. Jadi kalau ada orang yang sholatnya ada bagus katanya, tapi dalam pribadinya bilang yang paling bagus sholatnya saya, yang paling rajin sholatnya saya, yang paling rajin-rajinnya saya. Itu kalau orang masih ada sifat pengakuan dirinya hal seperti itu, maka yakinkan
dia bukan orang yang bagus. Ya. Bapak kalau ngaku sih semua orang bisa, Pak. Saya, Bapak ngaku bisa, tapi diakui atau tidak itu harus ada pertanyaan. Ngaku rajin, ngaku bisa, ngaku pinter, ngaku tapi diakui atau tidak itu masih perlu percobaan dan pengujian. Jadi orang yang sholatnya bagus, sifat rendah hati itu harus ada. Jangan mengaku dirinya lebih bagus, ngaku dirinya paling jelek. Kan jarang orang ngaku ya dirinya paling jelek. Yang ada ngakunya paling bagus, paling bisa, ya. Itu yang kebanyakan yang ngakunya paling nggak bagus jarang. Karena orang daya dalam dirinya itu punya sifat kan pengen dipuji, pengen diakui. Nggak ada ya orang pengen dihina, dicaci maki, nggak ada. Semua rata-rata manusia itu pengen dipuji. Maka seseorang yang dalam hatinya pengen dipuji dan merasa paling baik dalam hidupnya, maka orang tersebut dihinggapi sifat-sifat sombong. Dia pintar, sombong nggak boleh. Dia kaya, sombong nggak boleh. Yang kaya aja nggak boleh sombong, apalagi yang nggak kaya. Orang kaya pantas, Pak. Secara zahirnya orang kaya pantas dia bohong, sombong. Kenapa? Karena ada yang disombongin. Ya kalau Sultan Andara kan dia bilang banyak duit, orang percaya. Iya. Orang rumahnya kecil, hujan bocor, ngaku kaya, nggak percaya. Makanya orang kaya mau ngaku apa juga masih percaya orang. Telunjuknya orang kaya, Pak, jadi duit. Kalau sakti, kalau telunjuknya orang susah, lagu apa lo ya? Iya, cuma orang kaya mau nunjuk. Ini masih berapa ratus juta lagi kurang? Sekitar 300 juta, Pak Haji. Oke, nanti tolong ke rumah saya kasih rekening ya, untuk begitu. Orang percaya, Pak, emang ada. Cuman kalau orang nggak ada ngaku-ngaku, tolong nomor rekeningnya saya minta. Dia jangan kata dia percaya, kan? Nggak percaya aja dia masih nggak mau. Kan? Saknya Pak, bohong. Jadi kalau orang yang dalam hidupnya itu dihinggapi sifat sombong, takabur, maka Allah akan cabut pada dirinya keberkahan hidup. Kita sekarang tinggal nunggu saat Allah ketuk palunya pada kita masing-masing. Di antara kita pasti takkan sama. Tadi maghrib saja Sa'ani ya, suami istrinya Pak RT Kemung itu sudah lama sakit. Ternyata tadi malam pada maghrib dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Bapak saja Sa'ani. Semoga dia termasuk orang yang min husnul khatimah. Jadi orang ya orang yang perbuatannya bagus, sholatnya akan melahirkan sifat rendah hati. Yang kedua, melahirkan sifat apa? Sifat sabar. Karena Allah bilang wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Kenapa sholat sebagai dasar penolong kita? Karena awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah shalah. Karena amal pertama yang akan ditanya sama Allah itu sholat. Jadi kalau melihat teman, lihat aja bagaimana dia menyikapi ibadah sholat. Kalau dia pergi tur kemana aja, lihat yang pertama itu bagaimana dia perhatian dengan sholat.
Kalau dia mau sholat cuek aja, dia mau sholatnya kurang perhatian, maka di rumah begitu juga. Jadi kalau orang pergi nih tur piknik, ama sholat getol bener di luar, di dalam rumah, di rumahnya begitu dia. Tapi kalau dia di luar lakunya kurang perhatian sama sholat, yakinkan di rumahnya yang begitu kelakuannya. Jadi orang yang bagus menjalankan juga sholat akan melahirkan sifat rendah hati, kedua jujur, ya kan? Karena jujur itu bukan perbuatan yang gampang, Pak. Bukan sulit jujur itu. Jujur itu karena hadis as-sidqu yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal khair. Jujur itu melahirkan as-sidqu yahdi ilal bir. Kejujuran itu melahirkan kebenaran. Jadi orang jujur pasti perbuatannya benar. Pak Ustadz, yang namanya jujur mah berat. Jangan kata jujur. Orang bohong aja susah hidupnya, apalagi orang jujur. Artinya apa? Artinya memang kalau menjadi orang benar susah. Menjadi orang soleh itu susah. Itu perlu perjuangan dan perlu yang namanya ijtihad, kesungguhan di dalam bagaimana dia menciptakan seperti kejujuran. Dan yang selanjutnya, orang sholatnya bagus akan melahirkan sifat disiplin untuk mengatur waktu. Karena Al-Quran mengingatkan kepada kita, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Tuh, jadi Quran bilang manusia tuh semuanya rugi kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus shalihat, saling menasihati dalam kebaikan. Jadi orang kalau dinasihatin dia nerima, itu tandanya hatinya bagus. Kalau orang dinasihatin ditegur nggak nerima, itu ada something error pada otaknya. Kita Pak kalau dinasihatin orang, itu hakikatnya itu orang sayang sama kita. Karena perbuatan yang kita lakukan salah. Kalau salah, maka diingetin. Orang yang mau diingetin, orang yang mau menerima kebenaran. Orang yang tidak mau menerima kebenaran, kan dalam hatinya ada sifat-sifat kesombongan. Jadi yang pertama orang yang mengerjakan sholat. Yang kedua orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Dalam Al-Quran disebutkan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik ketika Allah suruh dia untuk menjalankan ibadah sholat, dia jawabnya melaksanakannya qamu kusala. Dia kerjakannya malas. Bahkan yang berbahaya lagi dalam kitab Az-Zawajir dijelaskan man tahawana 'anis shalawatil khams, siapa aja yang meremehkan, menyepelekan ibadah salat, aqabahullahu bi khamsi asyarata 'uqubatan. Allah akan berikan hukuman bagi orang yang meremehkan, apalagi sampai meninggalkan salat. Ngeremeh itu masih ninggalin, tapi kalau dininggalin enggak. Aqabahullahu bi khamsi asyarata 'uqubatan. Allah akan berikan hukuman 15 hukuman bagi orang yang remehin, menyepelekan ibadah salat. Apa yang pertama? Yurfa'ul barakatu min umrihi, diangkat keberkahan usianya, Pak. Jadi kita hati-hati ini, apakah umur kita berkah atau enggak? Yang bisa menjawab diri kita masing-masing.
Tanahnya berkah, usia diajak kebaikan gampang. Itu namanya berkah. Karena untuk melangkah kebaikan menuju Allah itu gampang. Jadi orang yang meremehkan waturfaul barakatu min umri. Umur panjang itu bukan bilangannya panjang, Pak, 70, 80. Tapi dia punya kebaikan yang dikenang sama orang lain. Dia umurnya cuma 58, tapi kebaikannya orang lain rasakan. Ya Allah, dia umur pendek, umur hanya 58 gitu ya. Tapi kebaikannya saya masih ingat ya. Waktu saya lagi susah, waktu saya butuh bantuannya, dia orang yang gampang banget dengan tangan untuk bantu saudaranya, tetangganya. Itu berarti kebaikannya selalu dikenang. Kata Imam Syafi'i, innamal mar'u haditsun ba'dah fakun hadisan hasanan liman wa. Orang itu yang dikenang sama orang yang hidup kebaikan, maka buatlah suatu cerita yang indah yang kau tinggalkan untuk orang yang kau tinggalkan. Jadi buatlah cerita yang indah untuk orang yang kau tinggalkan, maka jadikanlah cerita yang indah yang selalu dikenang oleh orang-orang yang ditinggalkan. Jadi kita ini sedang membuat cerita, Pak. Cerita film pribadi masing-masing. Bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, kita yang buat. Jadi yang kedua, waturfaul barakatu min kasbi. Orang yang meremehkan ibadah sholat, Allah akan cabut keberkahan dari usahanya, rezekinya. Kalau dia kerja bukan dari gaji, digaji, tapi nggak berkah. Kalau dia dagang bukan nggak dapat untung, untungnya banyak, tapi nggak berkah. Ketidakberkahan itu akan menjauhkan kita dari kebaikan. Jadi kalau kita kebaikan enggak doyan, maka Allah cabut keberkahan kita. Ini yang kedua nih, waturfaul barakatu min kasbi. Yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruh. Amal perbuatan yang dia lakukan tuh bagi orang-orang yang meremehkan ibadah salat, la ya'juruh, enggak dikasih pahala. Sampai kita ibadah nggak dikasih pahala sama Allah, nggak, gara-gara ngeremehin pokok wajib sholat. Jadi sholat itu ra'su kulli amalin. Sholat itu kalau kita bapak moyangnya kebaikan, ra'sun. Kalau ra'sun kepala, kalau palanya nggak ada, berantakan. Makanya sholat diibaratkan palanya amal ibadah, itu jantungnya, itu sentralnya manusia. Nggak ada kepala, mati. Nggak ada jantung, mati. Maka diibaratkan masal sholati kama salir ra'si fil jasad. Perumpamaan sholat seperti pala pada tubuh manusia. Yang ketiga, amal perbuatannya orang remeh sholat tidak dikasih pahala. Yang keempat, kullu du'ain la yusma. Doa yang dipanjatkan sama orang yang ngeremehin atau menyepelekan sholat, la yusma, enggak didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Capek berdoa enggak dikabulkan. Wa yakhdujuna minad dunya bighairi iman. Dan yang kelima, keluar dia dari dunia, meninggal menghadap Allah bighairi iman, tanpa membawa iman, alias su'ul khotimah. Makanya kita sunat tuh ada doa.
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita mohon sama Allah agar kita diberikan akhir hayat kita husnul khatimah. Yang selanjutnya orang yang tidak pernah mengerjakan salat. Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian dimasukkan ke neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Karena saya tidak pernah salat. Oleh karena itu menyikapi Isra Mi'raj ini adalah peristiwa bukan maunya Nabi Muhammad, tapi Isra Mi'raj peristiwa maunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad yang sendirian mau nggak bisa, karena makhluk yang namanya Muhammad itu makhluk dan Allah adalah Khaliq. Nggak mungkin makhluk itu, nggak mungkin Khaliq mengikuti makhluk, karena makhluklah yang dikehendaki oleh Khaliq. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah mau akan sesuatu jadi, maka jadilah. Maka tidak berat bagi Allah untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad bisa hijrah, bisa Isra Mi'raj dalam perjalanan yang sangat singkat. Oleh karena itu saya mohon maaf lahir batin. Saya rasa sampai di sini. Jadi mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat, panjang umur Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, berkah rezekinya. Saya rasa cukup sekian. Ustaz, apakah ibadah sholat bisa menjamin orang masuk surga? Tergantung. Ada orang yang mengerjakan sholat, ada orang-orang yang mengerjakan sholat. Kalau orang yang mengerjakan sholat itu dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting sholat ya, 5 waktu. Tetapi kalau orang yang dalam Al-Quran disebutkannya bukan i'malus sholat, aqimus sholat, aqimus sholat. Dia menggunakan kata aqama yuqimu. Artinya apa? Tidak hanya sholat dikerjakan, tapi hablum minallahnya amma hablum minannasnya cakep. Kan ada orang yang sholatnya rajin dengan sama Allah kelihatannya bagus, tapi sama manusia nggak bagus. Jadi pincang dia. Dan untuk membentuk orang yang dijamin masuk surga dengan ibadah salatnya, ya, harus memperbagus yang namanya hablumillah dan habluminnas. Kalau itu nggak bisa dibuktikan, maka sulit yang namanya pahala besar, jaminan surga kepadanya. Maka orang-orang yang bisa Allah berikan jaminan surga, kalau sholatnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau itu belum bisa diterapkan, belum bisa direalisasikan, maka kita alhamdulillah masih pada golongan orang yang masih peduli dan mau tunduk sama Allah dengan gerakan fisik kita. Kalau akhlak yang dibentuk oleh sholat itu adalah hati, gerakan hati. Jadi kalau orang fisiknya ruku, sujud, kan, ayat awal, akhir, itu namanya
kewajiban yang telah digugurkan oleh kita. Tapi kalau orang yang melahirkan sifat jujur, rendah hati, enggak sombong, baik, ya kan, enggak hina orang, artinya manusia bagus, sama Allah juga bagus. Itulah yang diinginkan oleh Al-Quran. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang sholat, yang dia khusyuk istiqomah dalam mengerjakannya. Kalau kita bertanya sama diri kita ibadah udah istiqomah belum? Belum. Berarti itu belum masuk pada kategori itu. Kita sholat tahajudnya belum istiqomah, kita sedekahnya belum istiqomah, kita sholat witirnya tahajud belum istiqomah. Sesuatu yang belum istiqomah jangan berharap karomah. Jadi karomah itu akan lahir disebabkan oleh sifat istiqomah. Istaqama yastaqimu, ya jejak gitulah, nggak goyah, tidak melaksanakan kewajiban. Istiqomah itu pokoknya kokoh dalam menjalankan kewajiban. Jadi kalau orang yang bisa menjamin ibadah itu akan membuat dia senang kalau ibadahnya sudah aqimus shalah. Belum, kalau masih af'alus shalah, masih amal sholat, itu masih tahap umum. Kayak puasa kan, puasa umum, shaumul umum, itu puasa kebanyakan. Ya, umumnya apa? Yang nggak makan, yang minum, nggak hubungan seksual, begitu. Tapi kalau naik ke atas, beratnya beda lagi. Naik khawas beda lagi. Tapi kita yang ngerjain sholat masih kayak begini, itu masih dipuji oleh Rasulullah SAW, dipuji sama Allah, tidak bermaksiat dengan tidak mengerjakan ibadah. Ya artinya proses. Ya, kalau orang pengen naik ke tahap sholatnya itu bisa mengantarkan kita ke surga, kan? Itu prosesnya harus perjuangannya kencang lagi. Tidak hanya satu wajib, yang sholat sunnah juga dikerjain. Jadi kalau sholat wajib itu biasa, tapi kalau sholat sunnah yang dia mudahwakan itu luar biasa. Jadi ibadah kita ini merupakan kewajiban. Perkara Allah masukkan kita kemana aja itu hak prerogatif Allah. Kita kayaknya enggak punya hak untuk berharap sebab sholat kita Allah masukkan ke dalam surga. Sebab begini, kalau sebab sholat kita Allah masuk ke surga terlalu naik banget ya. Saya maunya masuk surga karena ibadah sholat saya. Kita nggak malu nggak punya sholat itu seberapa bagus, seberapa banyak, seberapa getolnya gitu. Tapi kita berharap sama Allah bahwa apa yang kita kerjakan Allah ridho sama kita. Gitu. Lihat Abu Nawas. Ilahi las turil firdausi ala. Ya Allah, aku nggak pantas menjadi penghuni surga Firdaus. Tapi dia ngomong lagi, wala aqwa 'alan naril jahim. Tapi saya nggak sanggup, nggak kuat ngerasain panas dan neraka jahanam. Apa yang dia inginkan sama Allah? Fahabli, terimalah taubatan, waghfir dzunbi, ampuni dosa saya. Terima taubat saya, ampun dosa saya. Kalau taubat diterima, dosa diampuni, nol. Terima taubat saya,
Udah nol tuh. Waghfir dzunubi, ampunin dosa saya. Udah dosa diampunin, dosa habis semua. Aslinya apa? Nol. Fahabli taubatan fa innaka ghafirud dzambil. Karena Engkau ya Allah Maha Pengampun sebesar apapun dosa kami. Seluas lautan dosa kita, tapi ampunan Allah jauh lebih luas. Sebesar apapun dosa kita, lebih besar yang namanya ampunan dan maghfirah Allah. Jadi kalau Allah redha mah, ya udah tenang lah. Ya, meskipun kita masuk neraka berbahasa, nerakanya tidak neraka orang-orang ahli maksiat. Artinya, karena begini, kalau Allah masukkan kita mau surga ke neraka itu hak Allah. Kita nggak punya hak untuk ngatur Allah. Karena surga neraka punya Dia. Logikanya begini. Kita punya kulkas 3 pintu, ya. Kita taruh di kamar kita, boleh nggak? Di kamar tidur, boleh. Kita taruh di dapur, boleh. Kita taruh di kamar mandi, Jangan artinya sesuatu yang kita punya mau taruh di mana aja boleh, pun punya kita. Misalnya Pak saya ini punya kulkas ditaruh di dapur. Saya bilang gini, Pak, kulkas di dapur, ruang khusus dong. Pas saya ini ngomong, ya terserah gua, kulkas gua, yang beli gua. Ngapa lu pakai ngatur mau ditaruh di mana kulkasnya? Dan Allah juga gitu. Mereka itu makhluk Allah, surga neraka ya makhluk Allah. Terserah Allah mau dimasuk kemana kan dia, mau neraka kan, mau surga kan, ya senang bahagia, itu hak bagi Allah. Tapi kalau semata-mata karena amal kita Pak, surga itu kayaknya jauh. Kalau karena amal kita, surga jauh Pak. Iya. amal nggak berarti surga. Iya. Tapi ada ustaz yang bilang suruh sholat. Sholat kalau mau sholat lah. Kita awal ya. Ada bilang kita. Ya artinya kalau surga itu mungkin diartikan kalau kau ingin bahagia gitu ya, sholat. Kalau bahagia. Tapi kan mungkin ngomong emang orang sholat, pada sholat masuk surga gitu kan? Iya. Tapi kalau karena gini, lu aja yang rajin sholat belum tentu masuk surga, apalagi yang enggak rajin sholat. Udah, kita mah cuman hamba, semua yang ada di dunia ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya masalah karomah kita itu bersinggungan sama istiqomah. Apakah karomah itu bisa terulang enggak? gimana? Karomah kan bersinggungan dengan istiqomah. Nah, sekarang apakah karomah itu bisa berulang? Kalau karomah itu akibat dari adanya istiqomah. Jadi jangan kita berharap karomah kalau kita belum istiqomah. Nggak mungkin dia dapat karomah kalau dia tidak istiqomah. Istiqomah itu to be continue. Pisau itu akan tajam sekali kalau dia istiqomah. Diapain? Diasah. Ya. Kalau nggak istiqomah nggak mungkin. Jadi karomah itu sebab istiqomah. Jadi kalau karomah itu dikarenakan ketajaman hati yang diasah oleh keimanan, yang dipupuk dengan amal soleh,
maka karomah itu akan muncul. Jadi karomah nggak bakal muncul kalau nggak diawali dengan istiqomah. Kalau dia istiqomah kalau terulang makna dia naik turun, maka tidak mungkin terjadi istiqomah. Jadi kalau istiqomah itu nggak boleh turun, jadi dia harus stabil gitu ya. Kalau dia turun, ya nanti kualitasnya nggak istiqomah lagi, nggak istiqomah, nggak mungkin akan lahirnya yang namanya karomah. Coba Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau dilihat dia pada bagaimana ibadahnya, itu nggak ada yang turun. Kalau dia turun, kan atau dia ibaratnya lemah, maka istiqomahnya akan hilang. Coba lihat ulama-ulama dulu, ya saat dia istiqomah itu terus berlangsung, itu Allah berikan kemuliaan. Kalau kita logikanya, seorang ulama ada di Indonesia, tapi dalam satu saat juga ada di Mekah, dipotoin. Itu ada dua yang berbeda, dua yang sama, tapi lokasinya beda. Logika kita nggak menerima, masa di Indonesia ada, kan di Mekah lagi haji umroh ada juga, nggak mungkin. Kalau secara bahasa logika, tapi kalau Allah berikan karomah, ya kan, maka dimensi dunia itu nggak ada artinya, Pak. Dimensi dunia nggak akan ada artinya. Kenapa? Karena orang-orang yang Allah berikan karomah itu sudah tembus batas sifat manusiawinya. Mana di Indonesia ada, di Mekah ada, kan dimensi waktunya berbeda, kan tempatnya juga nggak sama. Kalau dimiliki orang biasa nggak mungkin. Ya, itu diberikan Allah kepada orang-orang yang selalu dekat sama Allah, yang dia dalam hidupnya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dia nggak pernah takut. Kalau kita kan takut mulu, gas nggak ada aja puyeng kan. Lah bagaimana mau makamnya makam wali, gas aja puyeng. Bagaimana kita mau jadi makam wali kalau dia gas masih puyeng, jauh dari wali? Iya jauh, wali murid iya ya. Iya. Kita masih jauh dah, tapi minimal kita enggak lupain sholat. Yang penting kita enggak lupain ibadah, dan kalau itu semua sudah ya kerjakan Allah. Ya. Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ayat tadi? Ada yang diomongin? Kali ada yang diomongin? Malam minggu ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz, jazakallah khairan jazaa. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ada yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang sudah selesai daripada pengajian ini, saya sudah menginformasikan kembali ya, tanggal 15 nanti hari Sabtu malam minggu, Isra Mi'raj sekaligus tawaf. Ya, jadi insya Allah Isra Mi'raj dan tawaf. Bapak-bapak sekalian ikut ambil bagian. Jadi ini acara bersama, jadi kita panitia bersama-sama. Jadi begitu. Nanti apa saja yang kita ambil bagian, misalnya konsumsi, ya, apalagi kebersihan,
atau tata letak daripada bentuk layout ruangan untuk untuk Isra Mi'raj. Baik Bapak-Bapak, demikian sekedar informasi sebagian saja. Mari kita sukseskan. Baik Bapak-Bapak, terima kasih. Kita sama-sama tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo silakan, kalau mau istirahat boleh. Itu biru.